Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Wulandari dengan NIM 9313383818 dengan mata kuliah Analisis Dampak Lingkungan kelas A. Nah, di sini saya akan mereview pengalaman atau ilmu yang didapatkan setelah pembelajaran analisis dampak lingkungan ini. Nah, dalam analisis dampak lingkungan, ilmu yang saya dapat setelah pembelajaran yaitu pengetahuan dasar terkait AMDAL, komponen-komponen yang terkait dengan AMDAL atau dokumen-dokumen yang terkait dengan AMDAL, manfaat dan tujuan dari AMDAL tersebut, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa AMDAL itu sendiri sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan, dan untuk melaksanakan pembangunan maka lingkungan hidup banyak berubah. Dengan adanya AMDAL ini, maka perubahan tersebut dapat diperkirakan. Dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kan tidak mungkin kalau misalnya dalam kegiatan itu tidak ada dampak negatifnya. Nah, dalam AMDAL ini juga bermanfaat nih. Manfaatnya ada bagi masyarakat, bagi pemilik proyek, maupun bagi pemerintah. Dan prinsip-prinsip AMDAL ini bisa menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. Jadi saat akan melakukan kegiatan suatu proyek atau suatu usaha, sebelum dilakukan lebih lanjut, maka kita bisa mengetahui apa saja dampak yang akan terjadi terhadap kegiatan tersebut. Nah, ada juga perundang-undangan AMDAL nih. Nah, di perundang-undangan AMDAL ini ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang pasal 16 berbunyi, setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, terkait dengan dokumen AMDAL atau komponen dari AMDAL itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama KA AMDAL atau dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang disingkat dengan KA AMDAL. Lalu ada dokumen analisis dampak lingkungan hidup yang disingkat dengan ANDAL. Selanjutnya ada dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup yang biasa disingkat dengan RKL. Lalu yang terakhir yaitu dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup yaitu RPL. Nah, setelah itu baru dokumen ringkasan eksklusif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengalaman selama pembelajaran. Nah, di saat pembelajaran ini, selama pelajaran berlangsung, pengalaman yang saya rasakan yaitu membuka wawasan terkait dampak-dampak yang terjadi akibat suatu kegiatan atau proyek. Jadi saya sendiri lebih tahu bahwa analisis dampak lingkungan ini sangat penting dilakukan agar kita sendiri tahu dampak apa yang terjadi akibat dari terlaksananya atau suatu kegiatan tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.